Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang sekarang, saya akan melanjutkan materi tentang bagaimana cara menganalisis data hasil XRD. Pada video yang pertama, saya sudah menjelaskan bagaimana cara menganalisis fasa dari data hasil XRD menggunakan aplikasi Match. Pada video yang kedua, saya sudah menjelaskan bagaimana cara melakukan refinement menggunakan metode Field dan masih menggunakan aplikasi Match. Nah, pada video yang sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan indeks Miller menggunakan aplikasi PowderX. Nah, sebelum kita melakukan analisa pada aplikasi PowderX, kita harus melakukan beberapa langkah terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama kita buka data yang akan kita analisis. Nah, datanya ini ya. Nah, data ini kita blok semuanya, kemudian kita copy, kemudian kita pindahkan ke aplikasi Microsoft Excel. Nah, pada aplikasi Microsoft Excel kita sisakan 2 baris, kita masukkan datanya pada baris yang ketiga, kita paste. Nah, ini datanya masih menyatu ya, maka kita harus melakukan pemisahan pada data-data ini. Nah, data ini kita blok dulu, kemudian kita klik view, kemudian kita text to column, kita pilih delimited, kemudian kita next, kita klik comma and space, kemudian kita next lagi, kemudian finish. Nah, maka datanya sudah terpisah dan sudah rapi. Nah, ini tergantung pada Microsoft Excel-nya yang teman-teman punya gitu ya. Ada yang pakai koma atau ada yang pakai titik. Di sini saya Microsoft Excel-nya sudah memakai titik. Kalau misalkan ininya dalam bentuk titik tapi tidak bisa, kalian harus ubah dulu dalam bentuk koma. Caranya menggunakan find and replace. Nah, pada baris yang pertama kita masukkan nama sampelnya. Pada baris yang kedua kita masukkan jumlah data ini. Account, kemudian kita blok, enter. Nah, ini jumlah datanya. Setelah itu kita save, di file yang sudah kita tentukan. Kita masukkan datanya dalam bentuk teks, tab delimited, kemudian kita ubah namanya data index Miller 2. Kita save. Nah, setelah itu kita buka file yang barusan sudah kita buat, data indeks Miller kedua. Nah, ini ya datanya sudah ada. Nah, data ini kita nanti akan masukkan ke aplikasi PowderX. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi PowderX nya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Kemudian kita bisa buka file, import data. Nah, karena kita akan menganalisis data XRD, kita pilih xy.xrd. Kemudian kita pilih, nah ini sudah di sini, kita klik on files. Kemudian kita masukkan tadi datanya, data indeks Miller kedua ya. Kemudian klik open. Nah, maka akan muncul diffractometer atau diffractogram atau peak seperti ini gitu ya. Nah, setelah itu kita lakukan smoothing karena ini masih kasar peak-peaknya, kita lakukan smoothing.
Nah, untuk smoothingnya kita bebas, mau pilih berapa. Kita atur sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Ini belum cukup, masih terlalu banyak. Sound lagi. Oke, nah mungkin segini cukup ya. Kalau dirasa cukup, kita lanjut ke bagian. Nah, kalau misalkan pick yang teman-teman punya ini tidak pada sumbu X itu ya, ininya picknya, kalian bisa lakukan subtract background. Ininya tidak perlu diubah, klik OK. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita lakukan analisa pick search. Kita klik pick search, kemudian kita, nah ini juga sama ya, tergantung teman-teman mau berapa pick yang ingin kalian analisa. Ini saya coba dulu sound. Nah, ini masih terlalu banyak gitu ya, pick yang dianalisa oleh aplikasinya masih terlalu banyak. Kita kurangi lagi jumlahnya 29, 11, kemudian limit ininya kita kurangi 2,5. Nah, ini mungkin udah cukup ya data-datanya. Nah, ini sesuai dengan keinginan kalian, atau kalian bisa samakan pick-picknya sama seperti waktu kalian menganalisa menggunakan aplikasi Match. Ini saya akan menganalisanya segini, klik OK. Nah, untuk ininya kita tidak usah ubah, klik OK. Kemudian kita save data index Miller kedua dalam bentuk teks ya, kita save. Maka akan muncul ini ya, datanya kayak seperti ini. Nah, data ini nanti kita akan analisa nilai HKL-nya atau nilai indeks Miller-nya. Kita keluar aja. Nah, kemudian kita bisa melakukan penentuan indeks Miller dengan cara kita klik indexing, kemudian DHKL. Nah, untuk di sini kita samakan dengan data yang sudah kita dapatkan di aplikasi Match sebelumnya. Kita buka datanya, kita sesuaikan aja sama seperti dengan data yang ada di sini. Ini rutil ya, ininya tetragonal. Lattice type-nya P sudah. Cell parameternya untuk yang A kita ubah, maaf, untuk yang A nya ini ya, nilainya kita samakan, tinggal copy aja. C nya juga sama, copy juga. Nilai wavelength-nya kita ganti juga.
untuk 2 theta errornya tidak diubah, original data range-nya sudah sama, kemudian kita calculate. Nah, maka akan didapatkan data seperti berikut. Ini nilai HKL-nya sudah muncul. Nah, HKL-nya udah muncul. Kita save aja datanya. Dan kita ganti namanya data HKL kedua. Kemudian kita klik match. Nah, maka akan didapatkan data seperti berikut. Ini udah muncul ya matchingnya. Nah, tanda bintang ini merupakan tanda kalau misalkan saat proses penentuan indeks Millernya itu ini tidak terukur gitu ya. Tanda bintang ini menandakan kalau misalkan peak ini tidak dianalisis oleh aplikasinya. Dan nilai HKL-nya segini gitu ya. Dan ini untuk nilai HKL-nya. Nah, mungkin video tentang penentuan bagaimana cara menentukan indeks Miller cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk video yang terakhir akan dijelaskan mengenai bagaimana cara menentukan struktur kristal menggunakan aplikasi Mercury. Mungkin videonya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.